Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan analisis studi kelayakan bisnis kuliner pada Saung Tutut Tegal Sawah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmatiana Azizatunisa dengan nomor induk mahasiswa 20416261201266 dari kelas MN20C, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pertama-tama, sebelum kita membahas hasil laporan dari studi kelayakan bisnis ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari Saung Tutut Tegal Sawah. Saung Tutut Tegal Sawah ini merupakan UMKM atau usaha mikro kecil menengah dengan jenis usaha kuliner dan ciri khas dalam pilihan menunya yaitu sate tutut. Dibuat dari hasil coba-coba dan termotivasi dari anaknya yang menyukai masakan tutut. Selain itu juga, alasan membuat usaha kuliner ini adalah karena faktor ekonomi pada saat pandemi COVID-19. Dengan begitu, agar tetap mendapatkan pemasukan, akhirnya pemilik Saung Tutut Tegal Sawah mendirikan usahanya. Dan di luar ekspektasi bahwa usahanya menjadi ramai sehingga membuat usaha masih berjalan sampai saat ini. Kemudian, ada pun batasan masalah dan juga tujuan masalah dari analisis studi kelayakan bisnis ini. Yang pertama, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang, usaha pada Saung Tutut Tegal Sawah ini akan dilakukan analisis studi kelayakan bisnis bagi kelayakan bisnisnya untuk masa sekarang maupun yang akan datang. Maka, perlu adanya batasan agar penelitian ini tidak terlalu meluas. Ruang lingkup batasannya diantaranya aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek sosial dan ekonomi, aspek lingkungan, aspek teknis dan teknologi, serta aspek finansial. Sementara tujuan masalahnya yaitu untuk mengetahui, mengkaji, dan memperoleh gambaran atau informasi tentang analisis studi kelayakan bisnis pada UMKM Saung Tutut Tegal Sawah. Berikut adalah profil usaha dari Saung Tutut Tegal Sawah. Nah, sekarang kita sudah memasuki pembahasan hasil dari analisis studi kelayakan bisnis ini. Yang pertama yaitu aspek hukum. Di dalam aspek hukum ini, terdapat beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama ada badan hukum, surat izin usaha, struktur modal, dan juga struktur organisasi. Yang pertama yaitu badan hukum. Berdasarkan badan hukum, Saung Tutut Tegal Sawah ini merupakan jenis usaha perseorangan karena bisnis ini merupakan bisnis pribadi sehingga hanya dimiliki oleh seorang pemilik saja. Selanjutnya yaitu mengenai surat izin usaha. Saung Tutut Tegal Sawah ini telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah daerah yang diterbitkan melalui sistem OSS oleh lembaga OSS pada tanggal 3 Maret 2021 dengan ketentuan pasal 31 tentang pelayanan perizinan nomor 24 tahun 2018. Untuk struktur modal usaha ini yaitu mengenai sumber pendanaan yang dimiliki Saung Tutut Tegal Sawah, dan Saung Tutut Tegal Sawah ini memiliki modal usahanya melalui modal milik pribadi tanpa menggunakan modal dari investor maupun pinjaman dari bank. Kemudian untuk struktur organisasinya masih belum terorganisir atau terstruktur sehingga bisnisnya dihandle oleh pemilik itu sendiri. Yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar meliputi penawaran atau supply dan permintaan atau demand. Untuk penawaran, tentang berapa jumlah porsi yang akan diproduksi oleh Saung Tutut melalui penawaran yang ada. Penawaran juga akan berpengaruh terhadap harga nantinya. Dalam hukum penawaran bahwa hubungan antara harga dan penawaran selalu berbanding lurus. Kemudian untuk permintaan atau demand, ini tentang penetapan harga yang akan dipasang pada setiap menu olahan tutut melalui permintaan para konsumen. Dalam hukum permintaan, jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Namun sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang akan diminta akan meningkat. Maka, permintaan dipengaruhi oleh ketersediaan barang apakah sulit atau tidak untuk dicari. Jika tutut sulit dicari, maka akan berpengaruh terhadap harga pada tutut. Kemudian aspek pemasaran. Di dalam aspek pemasaran membahas 2 poin diantaranya yaitu strategi pemasaran dan mix marketing yang meliputi 4P di dalamnya. Untuk strategi pemasaran terdapat 3 strategi yaitu segmenting, targeting, dan positioning.
Mengenai segmenting, terdapat 3 segmentasi, yaitu segmentasi berdasarkan geografis, yaitu mengenai tata letak geografisnya. Kemudian segmentasi berdasarkan demografis, mengenai usia, jenis kelamin para konsumen. Dan segmentasi berdasarkan psikografis, mengenai gaya hidup, kebiasaan, atau tingkah laku para konsumen. Untuk segmentasi berdasarkan geografis, Saung Tutut Tegal Sawah berlokasi di Tegal Sawah, jalan arah menuju Tamiang. Tempatnya cukup terbilang strategis dan mudah untuk dijangkau. Tempatnya pun tepat di tepian sawah. Kemudian segmentasi berdasarkan demografis, Saung Tutut Tegal Sawah memproduksi makanan olahan dengan berbagai macam jenis yang disajikan. Salah satunya yaitu sate tutut dan keripik tutut yang dibuat dengan rasa yang tidak pedas supaya cocok untuk para konsumen yang tidak menyukai pedas, salah satunya yaitu kalangan anak-anak dan orang tua. Sedangkan untuk varian rasa lainnya dibuat pedas seperti rica-rica, tongseng, dan juga pepes itu dibuat untuk kalangan yang menyukai pedas. Terakhir yaitu segmentasi berdasarkan psikografis. Saung Tutut Tegal Sawah memproduksi makanan olahan tutut dengan cara mengikuti selera para konsumennya, karena produk dibuat untuk dikonsumsi baik untuk sehari-hari maupun untuk mengganti lauk pauk lainnya. Dibuat dengan berbagai macam sajian, mulai dari yang tidak pedas sampai yang pedas, sehingga semua kalangan umur dapat menikmati hidangannya dengan nikmat dan juga puas. Selanjutnya, targeting dan positioning. Target pasar Saung Tutut Tegal Sawah yaitu masyarakat sekitar baik laki-laki maupun perempuan dan seluruh kalangan usia mulai dari anak-anak hingga orang tua yang menjadi target konsumen bisnis Saung Tutut Tegal Sawah. Sementara positioning, sate tutut merupakan produk olahan makanan dengan berbahan dasar tutut atau keong dari sawah. Sate tutut memiliki keunikan yang membedakan dengan olahan tutut lainnya, terutama sate tututnya. Tutut yang diolah menjadi sate. Varian olahan rasa sate tutut juga beragam dan memiliki nama yang unik sesuai dengan olahannya, seperti satut atau sate tutut, rica-rica tutut, tongseng tutut, nasbak atau nasi bakar tutut, dan juga kerupuk tutut, dan ada pepes tutut dan juga sayur pucung tutut. Dalam hal harga, sate tutut juga cukup terjangkau dengan kualitas masakan olahan yang baik untuk dikonsumsi oleh siapapun. Masih membahas mengenai aspek pemasaran yaitu marketing mix yang meliputi 4P. Di antaranya yaitu produk, price, place, dan promotion. Produk atau produk yaitu terdapat 7 jenis menu olahan tutut, di antaranya sate tutut, rica-rica tutut, tongseng, pepes, nasi bakar, sayur pucung, serta kerupuk tutut. Olahan tutut ini selain memiliki rasa yang enak tetapi juga mengandung protein yang tinggi sehingga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kemudian price atau harga. Saung Tutut Tegal Sawah menetapkan harga pada setiap menunya berbeda-beda, namun tetapi relatif terjangkau atau murah. Harga yang diberikan mulai dari yang paling murah yaitu 10.000 hingga paling mahal yaitu 21.000. Dan place atau tempat. Saung Tutut berlokasikan di Desa Tegal Sawah, Karawang. Tempatnya strategis dan memiliki ciri khas karena tepat berada di tepian sawah. Kemudian promotion atau promosi melalui word of mouth atau dari mulut ke mulut, papan reklame yang dipasang di pinggir jalan, gang, dan di depan rumah, serta memanfaatkan sosial media seperti Instagram, wadah utama dalam mempromosikan Saung Tutut Tegal Sawah. Kemudian aplikasi layanan antar jemput makanan dan minuman seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Pada aspek pasar dan pemasaran, tidak hanya membahas aspek pasarnya saja maupun aspek pemasaran, tetapi juga membahas mengenai peluang bisnis. Peluang bisnis ini merupakan penentu masa depan usaha Tutut Tegal Sawah ini. Seperti yang kita lihat di layar, terdapat tabel IFAS dan juga tabel EPAS. Ini ditentukan melalui penilaian faktor-faktor internal maupun faktor dari eksternal. Nah, ini merupakan metode analisis SWOT dengan matriks SWOT. Dapat kita lihat pada tabel paling bawah yaitu tabel IFAS dan EPAS. Terdapat nilai 3,2 dan juga 1,9. Nilai tersebut merupakan titik koordinat yang kemudian dimasukkan ke dalam diagram SWOT dan menghasilkan
bahwa saung tutut Tegal Sawah berada di kuadran 1, yang artinya posisi ini menandakan bahwa bisnis yang dijalankan oleh saung tutut Tegal Sawah ini diprediksikan kuat dan memiliki peluang. Maka dari itu, keputusan strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif bagi saung tutut Tegal Sawah. Yang ketiga yaitu aspek sosial dan ekonomi. Di sini aspek sosial dan ekonomi membahas tentang dampak-dampaknya. Yang pertama itu dampak sosial. Saung tutut Tegal Sawah ini sangat diterima oleh masyarakat di sekitar karena masyarakat merasa Tegal Sawah akan menjadi ciri khas atau ikon dari saung tutut ini. Tegal Sawah juga lama-lama akan diketahui oleh banyak orang karena sebelumnya masyarakat khususnya daerah kota banyak yang tidak mengetahui adanya desa Tegal Sawah. Selain itu, saung tutut ini juga merupakan peluang bagi tenaga kerja di sekitar lokasi dan juga saung tutut ini dapat membantu program pemerintah mengenai UMKM yang ada di Kota Karawang. Dan selanjutnya yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi dari usaha saung tutut Tegal Sawah ini yaitu memberikan pemasukan dalam perekonomian keluarga, kemudian menjadi tersedianya jumlah atau ragam produk makanan di masyarakat sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk makanan yang diinginkan, serta dapat meningkatkan pendapatan produk domestik regional bruto atau PDRB dan juga pendapatan asli daerah atau PAD. Keempat yaitu aspek lingkungan. Aspek ini membahas tentang analisa lingkungan operasional dan juga analisa lingkungan industri. Untuk analisa lingkungan operasional meliputi pemasok, pelanggan, dan juga pegawai. Untuk pemasok adalah pemasok bahan baku seperti tutut, ini dibeli melalui para pengepul tutut. Pengepul tersebut ini hasil tututnya bukan dari sawah, melainkan dari sungai-sungai. Alasannya karena sawah saat ini sudah tercemar bahan-bahan kimia seperti pestisida. Kemudian pelanggan. Untuk pelanggan yang membeli olahan tutut pada saung tutut ini rata-rata yang menyukai makanan-makanan seperti seafood atau kerang-kerangan atau keong-keong lainnya yang dapat dikonsumsi. Dan juga tentunya bukan konsumen yang memiliki alergi pada makanan seperti tutut ini. Dan selanjutnya yaitu pegawai. Pada pegawai ini, saung tutut Tegal Sawah masih belum memiliki pegawai atau pekerja, namun semuanya masih dihandle sendiri, hanya dibantu oleh anak dan juga istrinya. Kemudian, untuk analisa lingkungan industri, ini meliputi kekuatan pemasok, kekuatan pelanggan, dan juga hambatan masuk. Untuk kekuatan pemasok ini dapat dibilang sulit karena meskipun tutut mudah untuk dicari, tetapi sulit untuk mencari kualitas yang sangat baik. Kemudian untuk kekuatan pelanggan, masyarakat yang menyukai tutut dan sejenisnya pasti akan selalu berlangganan atau ketika bosan dengan lauk lain, dan tutut adalah opsional yang baik. Kemudian hambatan masuk. Hambatan masuk ini mengenai tentang hambatan masuk produk yang dikatakan cukup sulit karena persaingan yang lumayan ketat, serta saung tutut senantiasa melakukan inovasi-inovasi baru untuk membatasi masuknya pesaing dengan produk yang sama. Kelima yaitu aspek teknis dan teknologi. Aspek ini membahas mengenai analisis lokasi, analisis layout pabrik, dan juga analisis kesiapan teknologi. Untuk analisis lokasi, aspek teknis merupakan suatu aspek yang memiliki kaitan dengan proses pembangunan fisik secara teknis dan pengoperasian setelahnya. Pembahasan ini meliputi penentuan lokasi saung tutut, perolehan bahan baku seperti tututnya, serta pemilihan mesin dan juga jenis teknologi yang digunakan untuk menunjang proses produksi tutut tersebut. Kemudian analisis layout pabrik. Analisis ini tentang penataan tata letak tempat saung tutut. Untuk penataannya cukup rapi, namun untuk alat memasaknya terlalu dekat dengan bangunan rumah. Serta yang terakhir yaitu analisis kesiapan teknologi. Untuk masalah teknologi yang digunakan, bisnis saung tutut Tegal Sawah ini masih dikatakan menggunakan alat yang sederhana. Alat yang sederhana maksudnya di sini adalah masih belum 100% menggunakan teknologi, namun menggunakan teknologi
saja, tapi untuk seperti produksi seperti memasak atau yang lainnya itu masih menggunakan manual seperti mesin-mesin, dan juga untuk pelayanan juga masih sistemnya manual. Keenam, yaitu yang terakhir adalah aspek finansial. Pada aspek finansial ini ada beberapa penilaian untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha. Di antaranya seperti payback period, average rate or return, net present value, dan profitability index. Hasil-hasil dari perhitungan tersebut melalui biaya-biaya operasional dan juga investasi pada usaha Sawah Tutut Tegal Sawah. Saat ini kita berada di penghujung presentasi laporan hasil studi kelayakan bisnis pada usaha Sawah Tutut Tegal Sawah. Kesimpulannya adalah studi kelayakan bisnis membuktikan bahwa Sawah Tutut Tegal Sawah ini dikatakan layak. Namun, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Salah satunya adalah pada aspek teknologi. Kemudian di bawah ini merupakan kesimpulan dari perhitungan aspek finansial terhadap kelayakan bisnis Sawah Tutut Tegal Sawah. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan juga banyak sekali kesalahan dalam melakukan presentasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.